Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait dengan kebijakan pendidikan dalam pembuatan keputusan partisipasi masyarakat. Sebelumnya, anggotanya ada Vidya Untari, Iin Mutmainah, Linda Suryati, dan Ricky Rafa Sentana. Oleh saya sendiri. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan kebijakan pendidikan. Yang pertama ada pengertian partisipasi masyarakat. Partisipasi menurut KBBI adalah ikut serta dalam suatu kegiatan, sedangkan masyarakat menurut Yulianto adalah eksistensi yang hidup, dinamis, selalu berkembang. Menurut Charter Armansyah 2010, partisipasi merupakan feed-forward information and feedback information. Artinya, dengan demikian, masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah terus-menerus. Berdasarkan pendapat Charter, bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam arti mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tetapi dapat juga menolak. Yang kedua, ada kebijakan partisipasi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Bab 3 Pasal 4 yang isinya pendirian dan penyelenggaraan suatu kegiatan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah pada jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan pada semua jenis jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah. Lalu ada pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan peserta didik. Dan ada pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penelitian pengembangan. Substansi kebijakan partisipasi masyarakat diantaranya 1. Pemberian pertimbangan advisory urgency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. 2. Pendukung supporting urgency baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Pengontrol controlling urgency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dalam keluaran pendidikan. 4. Mediator antara pemerintah eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah legislatif dengan masyarakat. Alasan perlunya partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. 1. Kebijakan pendidikan sebagai bagian dari perangkat untuk menjalankan perintah. 2. Kebijakan pendidikan berfungsi untuk memecahkan masalah. 3. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari objek pembangunan. 4. Masyarakat sebagai modal dasar pembangunan. 5. Kebijakan dianggap masyarakat sebagai miliknya. Batasan partisipasi masyarakat. Di dalam batasan partisipasi masyarakat terbagi menjadi beberapa cakupan. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan, dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan. Yang kedua, topologi partisipasi masyarakat, di mana Koe Joroningrat Imron 2008 menggolongkan partisipasi masyarakat berdasarkan posisi individu dalam kelompoknya, yaitu sebagai berikut. Pertama, partisipasi masyarakat dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus, dan yang kedua, partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalam aktivitas bersama pembangunan. Selanjutnya, yang ketiga, landasan hukum partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pasal 6 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, tujuan partisipasi masyarakat. Yusuf Hadi Mairso 2004-709 ditujukan untuk pertama, terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan, dan yang kedua, terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Yang kelima,
wujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan dibentuknya komite sekolah atau madrasah. Dasar pembentukan organisasi orang tua adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional yang mengharuskan setiap sekolah atau madrasah memiliki wadah atau organisasi yang beranggotakan orang tua siswa, guru, kepala sekolah, atau madrasah sebagai pelaksana teknis. Dan yang terakhir, bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Hardianto 2003-86 tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, yaitu pendirian dan penyelenggaraan pendidikan, pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan, pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli, pengadaan dan pemberian bantuan sarana belajar mencakup bangunan atau buku dan lain sebagainya. Terus pengadaan kesempatan untuk magang, pengadaan dana dan pemberian lainnya, pemberian bantuan manajemen, pemberian pemikiran dan pertimbangan, pemberian bantuan dalam bentuk kerjasama. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama, memosisikan masyarakat sebagai mitra dalam pendidikan. Yang kedua, mendorong guru untuk memberdayakan masyarakat. Yang ketiga, beberapa upaya menghindari keengganan masyarakat. Kesimpulannya, menurut Santer Armansyah 2012, partisipasi merupakan feed-forward information and feedback information. Nomor 39 Tahun 1992, Pasal 4, peran serta atau partisipasi masyarakat dapat berbentuk berikut ini. Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, diyakini bahwa pemerintah dibuat dari, oleh, dan untuk rakyat. Selain alasan demokrasi, kebijakan pendidikan secara konkret dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.